Alhamdulillah, salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallahi ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Ayat yang saya baca ini dalam surat Ali Imran ayat 103 yang pesannya adalah Allah mengingatkan kepada kita untuk tetap i'tisam. I'tisam ini berpegang teguh kepada tali Allah, hablullah. Yang kemudian Allah juga mengingatkan agar kita tidak bercerai, tafarruq atau iftiraq, perpecahan, dan mengingatkan akan nikmat Allah bahwa dulu pada masa jahiliyah kita bermusuhan, kemudian Allah mempersatukan hati kita, lalu menjadikan kita bersaudara dengan nikmat Allah itu. Dan ketika kita berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkan kita daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada kita agar kita bisa mendapat petunjuk. Ini pesan dasar ayatnya. Jemaah yang mulia, pada kesempatan khutbah ini saya ingin mengajak kita untuk membahas pesan daripada ayat ini. Ada fenomena yang terus terang ingin saya sampaikan bahwa umat Islam khususnya di negeri kita ini berhadapan dengan dua skenario polarisasi, dan itu mengarah kepada perpecahan. Pertama adalah membenturkan umat Islam dengan rezim pemerintahan khususnya yang hari ini. Yang kedua, saling membenturkan di antara umat Islam khususnya dalam persoalan keyakinan atau pemahaman. Dua hal ini ingin kita diskusikan dalam khutbah ini. Semoga kita bisa berawas atau berhati-hati untuk melihat atau mengambil sikap. Dua hal ini terjadi karena terkondisikannya sifat emosional. Jadi kalau sudah emosional, emosi itu tidak masalah, tapi emosional ini maksudnya. Emosional ini lebih kepada tindakan-tindakan yang tidak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang akurat dan matang. Jadi kita kalau bahasa kerja tidak profesional jadinya. Yang dibangunkan adalah rasa i'tizaz, rasa bangga kepada Islam, merasa Islam disakiti, dikhianati, dilecehkan, dilemahkan, dan terus menerus di posisi seperti itu. Perasaan ini menguat. Di titik lain munculnya perasaan ini tidak diimbangi dengan apa langkah yang harus dilakukan, gitu. Sehingga berakibat itu tadi, pendekatannya emosional. Misalnya saya bisa ambil contoh, ternyata bahwa faktanya jumlah orang-orang yang menghidupkan amal takwa di tengah umat Islam itu sedikit, tapi emosi cinta sama Islam tinggi. Bayangkan seorang bajingan jarang sholat, rajin mabuk, marah ketika masjidnya diganggu. Kira-kira apa yang akan dibuatnya sama orang yang mengganggu masjid? Dia akan melakukan yang dia sebut dengan pembelaan dengan cara yang emosional, yang bahkan malah akan menodai Islam lebih jauh lagi. Karena tindakannya tidak terarah, tidak terukur, dan tidak menampilkan begitu loh cara Islam mencegah kekerasan, pelecehan, penghinaan, dan sebagainya itu. Kira-kira itulah poinnya. Dan jumlah orang seperti ini banyak. Orang yang cinta Islam malas baca Quran, cinta Islam malas atau siap mati bela Islam, tapi kemudian sholat tahajud nggak ada, baca Quran tidak sampai, bahkan jangankan 1 juz per hari, tapi 1 hari baca Quran juga belum tentu. Sholat juga masih sering ketinggalan, kalau tidak mau dibilang masih jarang-jarang. Itulah kelas kita, gitu. Nah, cuma yang menarik adalah adanya langkah sistemik untuk kemudian membenturkan ini, terlepas dari faktanya demikian. Karena saya tidak, kalau kita mohon maaf berangkat dari misalnya teori konspirasi yang tersusupi untuk kemudian mengira atau membuat kesimpulan
adanya musuh di sebelah sana itu bukan hanya dari pihak masyarakat muslim tapi atau sekelompok umat Islam itu, tapi juga bisa jadi menyusup kepada kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah misalnya. Tapi saya secara pribadi memaklumi itu. Karena bagaimanapun, seperti apapun di negara manapun, pemerintah dia mau agenda-agenda pembangunannya berjalan stabil. Siapa saja yang kemudian mengganggu agenda pembangunan itu akan dia habisi. Dengan ini bahasa, mungkin bahasa yang cukup radikal saya sampaikan. Dan itu wajar, sah-sah saja di semua negara dengan sistem pemerintahan apapun. Mereka akan melakukan itu. Nah, jemaah yang mulia, yang mau kita kaji bukan itu, tapi polarisasi ini. Pertama, perhatikan, saya mencoba mengamati sosmed belakangan ini dan melihat mayoritas grup-grup yang terbangun atau yang terbentuk polarisasi ini itu hari-hari mereka menyemburatkan kemarahan itu dalam bentuk artikel-artikel kebencian dan macam-macam. Dan jumlahnya itu kalau bisa kita bilang, kalau saya punya banyak puluhan grup itu, setiap hari itu cukup tinggi ratingnya. Ini yang kemudian membentuk mindset baru kita bahwa pemerintah, saya sampai-sampai mengatakan begini, kalau bicara kepada objektif lah, sebenarnya semua rezim di negeri ini punya problem dengan ulama. Dari mulai Soekarno, orang baik itu Hamka, tapi Hamka itu pernah dipenjarakan Soekarno lebih dari 2 tahun dengan tuduhan ikut berkonspirasi ingin membunuh presiden. Jadi jangan bicara rezim ini ansih, kita harus bicara lebih menyeluruh gitu, supaya kita bisa membacanya dengan baik. Saya membaca satu artikel menarik tentang Hari Indonesia 100 tahun nanti, 2045. Diperkirakan secara ekonomi Indonesia sudah berada di jajaran 5 besar dunia pada hari itu. Ada yang menyebutkan 3 besar dunia. Cuma menarik pertanyaan dari seorang intelektual muslim Indonesia yang mengatakan pada hari 2045 dengan posisi Indonesia sudah berada di jajaran 5 besar dunia atau mungkin 3 besar dunia secara ekonomi, pertanyaannya peluang apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu dan bagaimana mereka hadir dan siapa mereka di waktu itu. Saya mengatakan kalau kondisinya seperti hari ini, ya kita ini cuma numpang-numpang saja lah nanti. Kenapa? Karena faktanya kalau kita mau bicara jujur, ayo kita bicara tentang 100 orang paling kaya di Indonesia. Ada berapa muslim di situ? 100 orang paling kaya di Sumatera Utara atau di Medan, ada berapa muslim di sini? Siapa yang paling banyak punya tanah di Republik ini? Ada berapa muslim? Dan ini fakta yang nggak perlu ditangisi. Persoalannya kenapa fakta ini bisa terjadi kalau itu tidak cocok dengan kita? Masalahnya sekarang adalah bagaimana secara profesional kita bisa merubah fakta itu menjadi keseimbangan, bahwa sebenarnya mereka yang memiliki tanah yang mendapat keuntungan ekonomi dari perkembangan Indonesia adalah semua rakyat Indonesia. Kelemahan kita sekarang, kita hanya main-main kecil di ruang-ruang kecil untuk kemudian mengira aku sedang disakiti, jadinya baper aja kerja kita. Manusia dengan mentalitas pesimistik dan kemudian terlalu cerewet untuk memaksa Tuhan agar menghukum siapa saja yang gak cocok dengan selera kita. Mungkin itu bahasa yang kasar yang bisa saya sampaikan. Terbentar kita bilang, ya Allah laknat dia, ya Allah habisi, ya Allah tumbangkan. Siapa kau di mata Allah sehingga Allah bisa kau suruh-suruh begitu? Kira-kira begitu. Nah, di posisi ini sebenarnya yang harus kita lihat adalah kekuatan dan kemampuan SDM kita. Dalam skala internasional, umat Islam sudah mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan. Kalau indikatornya adalah perolehan Nobel ilmu pengetahuan, kita nggak punya orang di situ dari abad ke-20 sampai sekarang. Siapa penemu-penemu utama yang menemukan teknologi multimedia, informasi, semuanya sepanjang abad ke-20 menuju abad ke-21? Ada berapa nama muslim yang bisa kita sebut-sebut di situ? Covid yang kemudian melanda dunia, siapa peneliti-peneliti yang kemudian bisa kita banggakan untuk menemukan vaksin atau obat dan sebagainya? Dan di mana posisi umat Islam menghadapi Covid ini? Kita malah semakin jauh dari Tuhan, padahal Allah sudah ingatkan, oke baik, kalian nggak usah dekat sama saya. Aku lempar satu makhluk bernama Covid yang kalian nggak lihat, ngadapin itu saja kalian kewalahan, apalagi ngadapin aku.
Nah, inilah sebenarnya ada persoalan besar yang memang merupakan warisan dari cara berpikir masa kejatuhan Islam. Apalagi Indonesia punya masalah, kita ratusan tahun pernah dijajah. Persisnya sih tidak 350 tahun, itu bahasa Soekarno itu. Tapi kita ratusan tahun memang dijajah. Berbagai model penjajah, Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Tentu saja dengan kultur yang mereka punya. Portugis kalau agama membawa Katolik, Inggris dia bawa Ortodoks tapi tidak kemari. Kemudian Belanda bawa Protestan, Jepang membawa budayanya. Tapi malangnya dari semua negeri yang menjajah, kita tidak dapat positifnya. Apa bekas positif yang kita dapat dari setelah kita dijajah Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang itu? Tidak ada. Mentalitas etos kerja yang tinggi dari orang Jepang walaupun mereka penyembah matahari nggak ada sama kita. Belanda adalah negara dengan 5 juta penduduk waktu itu dibanding dengan 60 juta penduduk Indonesia yang mampu menjajah Indonesia dan memiliki kemampuan sanitasi atau irigasi pengelolaan air laut dan macam-macam buat dam. Nggak ada sama kita, nggak nyiprat tuh di Jakarta. Sehingga kalau sudah terjadi pasang rob apa semua, Jakarta tetap banjir sampai sekarang. Mentalitas Inggris dengan kekuatan maritimnya kita nggak punya sampai sekarang. Jadi sebenarnya kita cuma dapat ampas doang sejak dijajah, sehingga itu yang memunculkan antipati, kecemburuan, pesimistik, inferior, merasa rendah. Saya mohon maaf mungkin vulgar khutbah ini untuk mengatakan fakta bahwa orang-orang Cina sekarang menyerbu Indonesia, baik pribumi, baik non pribumi, maksud saya asli warga Indonesia maupun tidak warga Indonesia, mereka masuk dan mengelola harta kekayaan Indonesia. Terus masalahnya apa? Saya bukan menyepelekan masalah, cuma terus persoalannya apa? Apa mereka masuk dengan cara penjajahan yang memang ditolak oleh apapun aturan internasional? Tidak, mereka masuk dengan kekuatan kemampuan yang mereka punya. Kita siapa? Terus kalau kita ingin melakukan bahwa mereka jangan lebih banyak di sini misalnya, maunya jangan mereka, terus kita bisa buat apa rupanya? Itu yang kita harus hati-hati. Yang sebenarnya kita dijebak untuk akhirnya, itu yang saya bilang tadi, kita emosional terus, kita lupa bahwa ada kekuatan yang harus kita upgrade. Yang sering saya bilang, saya buat alokasi sederhana saja. Kita ngurusin masjid saja, mohon maaf saya di Medan ini, udah lebih banyak setan ngurus masjid ketimbang manusia yang ngurus masjid. Begitu masuk setannya, bertengkar saja masjid itu. Bukan satu dua. Dan itu ditandai dengan masjid-masjid dengan bangunan yang sudah mulai bagus. Apa yang diributin? Kota infak. Masih kota infak saja kita udah ribut. Bagaimana kalau perusahaan? Bagaimana kalau tanah dengan sekian hektar kemudian ada kekayaan di dalamnya? Itu problem kita. Itu masih problem ekonomi, belum kita bicara politik dan macam-macam. Jadi potensi perpecahan itu muncul dan kemudian satu yang paling menarik, kita tidak punya sinergitas. Kita nggak pernah punya kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain. Bayangkan 1000 lebih masjid di kota Medan. Saya selalu mengatakan, coba bayangkan kalau satu masjid itu mengeluarkan 50.000 per Jumat dari kota infak. Ada berapa duit kita satu bulan? Sedikit-dikit ini kita punya duit 200 juta per bulan. Satu tahun kita punya 1,2 miliar. Cuma nyisihkan duit saja. 1,2 miliar itu kalau dikelola profesional, maka masjid akan menjadi kekuatan ekonomi menentukan. Nggak perlu ada orang buat kota infak di tengah jalan itu, ganggu orang jalan saja. Tapi faktanya nggak usah ngurus itu. 5 masjid saja. Coba 5 masjid berkolaborasi untuk kemudian membangun kekuatan masjid. Kita bisa bangun Baitul Mal wa Tamwil dari masjid. Itu masih masjid, belum majelis taklim. Ini masih bicara dari aset-aset yang kita punya gitu. Nah, kita nggak dapat apa-apa di situ. Nah, ini kelemahan mendasar kita. Kenapa? Makanya Allah tidak akan banggakan banyaknya orang pintar di tengah kita. Kalau bahasa hadis mengatakan Allah tetap akan hancurkan satu negeri ketika di situ ada 90% ulamanya, lebih kurang begitu mafhum hadisnya. Cuma 10% orang bodohnya. Tapi Allah habisi mereka karena kemaksiatan yang terjadi. Kenapa? Ulama cuma ngurung diri dalam pustaka. Berapa banyak profesor yang berdaya dari semua universitas yang ada? Mohon maaf saya punya pengalaman kuliah. Kalau sudah sampai dalam tahap profesor, daftar ngajarnya masih ada dia di semester 1, semester 2, S1. Tapi jarang masuk itu sudah. Bahkan tidak pernah masuk lagi. Kalau ditanya sibuk dia, saya nggak yakin sibuk-sibuk amat sih.
Kenapa? Itu tadi levelitas saya nggak layak dong, saya harus turun ngajar semester 1. Padahal paling layak Anda di situ untuk membentuk mindset orang yang masih bersih dan jernih itu. Nah ini persoalan mentalitas lagi. Beda mungkin Bapak pernah belajar ke luar negeri, bagaimana ketika menyusun disertasi atau tesis, sang profesor itu, ada satu intelektual Indonesia, dia bilang perjalanan pesawat 6 jam. Tapi ketika dia mau minta bimbingan disertasinya, itu profesor bilang, Anda di situ saja, saya yang akan datang. Dan memberikan bimbingan secara serius. Bahkan teringat, ini ada buku bagus nih, ini cari nih, masukkan dalam. Kalau kita, mentalitas kita lebih suka menyulitkan mahasiswa. Itu masih bicara bagaimana keluar SDM positif. Yang kedua, polarisasi berakibat muncul ini mah wasyarrun ala ahla dzalika zamanun, kata Nabi. Dan yang paling jelek dari zaman itu ulama hukum tukhrijunal fitan. Sumber fitnah itu malah ulama. Belakangan ini saya mengamati berbagai fenomena di sosmed, munculnya ustadz-ustadz muda yang gagah perkasa, yang seakan-akan mewakili satu mazhab akidah atau mazhab fikih tertentu untuk menganggap inilah mazhab yang paling, dan kemudian secara gagah perkasa menyerang orang-orang di seberang pemikirannya dengan cara-cara yang kemudian seakan-akan ini persoalan besar umat Islam Indonesia. Saya menangis batin dibuat yang begini. Tidak sedikit orang yang kemudian bertanya, bagaimana Ustaz sikap Ustaz tentang beliau ini sikap. Tidak sedikit orang bertanya, sampai tadi pagi masih ada. Saya masih ambil aksi diam saja. Kenapa? Karena ini sumber fitnah ini. Ada orang yang mengangkat persoalan akidah ratusan tahun yang lalu, menuduh akidah dengan istilah tri tauhid. Saya baru kenal ini ada istilah tri tauhid. Itu istilah yang kurang ajar itu sebenarnya. Tapi kemudian memberikan pembelaan terhadap akidah yang lain, misalnya akidah sifat 20. Saya selalu mengatakan, minimal jawaban saya sederhana, apa urusan kalian mengangkat persoalan ratusan tahun yang lalu yang sekarang ditanya sama tukang beca, tukang parkir atau siapapun? Peduli apa mereka dengan itu? Yang mereka tahu mereka punya Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan mereka, dan mereka ingin beriman kepada Tuhan mereka. Kenapa kalian tidak yakinkan bagaimana cara beriman yang benar dan indikator keimanan itu muncul di tengah-tengah mereka? Prek amat dengan cerita tauhidmu, prek amat dengan cerita sifat 20, ketika ternyata itu lebih kau gunakan sebagai senjata untuk kemudian membuat polarisasi di tengah umat, maka kaulah sumber fitnah itu. Silakan pakai sifat 20, silakan pakai tauhid asma, sifat, tauhid uluhiyah, rububiyah, silakan. Dan tidak usah bertengkar dengan itu. Itu hanya cara bagaimana kau memahami tauhid itu. Dan tidak semua orang bisa disamakan untuk itu. Tapi kenapa tiba-tiba saja seakan-akan kita punya persoalan itu? Itu yang saya maksud tadi, ini polarisasi itu. Ini ada upaya rekayasa yang ingin membenturkan kita, menganggap seakan-akan ini masalah besar. Hati-hati, ada Wahabi yang menyesatkan, ada Salafi, ada Aswajah, ada orang-orang ahlu bid'ah di tengah kita. Kenapa kita tidak berpikir untuk saling berukun? Nah ini yang saya bilang, yang menjadi masalah itu adalah umat di tengah. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, wassalli wassallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallahi ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Yaitu orang yang mereka melanggar janji Allah sesudah teguh memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya, membuat kerusakan di muka bumi, itulah orang-orang yang rugi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Kesimpulannya, kita butuh ittisal. Baiklah, nggak usah pada skala besar, baik di rumah. Bapak punya anak, apa rencana Bapak 10 tahun lagi untuk anak Bapak, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi? Apakah rencana itu bisa diselesaikan dengan doa, ya Allah jadikanlah anakku? Tidak bisa.
Dalam Quran kita disuruh berdoa, tapi belajar sama Luqman. Luqman itu tidak hanya berdoa, wa huwa ya'izuhu, dia mendidik anaknya. Jadi ada pendidikan, ada sistem yang dia bangun, ada kurikulum, dan ada waktu yang dia sediakan untuk anak. Tidak ada keberhasilan itu dengan angan-angan, semuanya dengan kerja keras, dengan pengorbanan, dengan ketulusan, keteguhan, kesabaran. Nah, saya cuma ingin mengingatkan kepada kita, jangan pernah mengatakan saya cuma umat Ustaz, saya cuma orang bodoh. Tidak boleh. Setelah kita menjadi muslim, sesedikit apapun tunjukkan Islam, karena Allah butuh kita untuk bisa menampilkan Islam dimanapun kita berada, bahkan di kamar mandi sekalipun. Lagi sedang pipis, kita harus kelihatan muslimnya. Dan apa kira-kira yang harus kelihatan muslimnya itu? Higienitasnya, kebersihannya. Secara psikis jangan menyiksa orang setelah kita keluar dari kamar kecil itu. Islam itu adalah agama yang memperhatikan sampai pada hal-hal kecil di mana kita harus kelihatan sebagai muslim. Bahkan ketika menyembelih hewan, Nabi mengingatkan, tajamkan pisaumu supaya tidak menyiksanya. Sampai memang mau dibunuh sekalipun binatang itu, jangan menyiksanya. Bagaimana Islam dialamatkan sebagai kekerasan atau muslim sebagai orang-orang keras radikal kalau begini? Tidak bisa. Bahkan Islam ini agama yang sangat konsen untuk tidak menerima seorang masuk dalam surga kalau dia sudah tahajud, dia bayar zakat, dia tahajud, dia zikir, dia baca Quran, dia puasa, tapi kucingnya mati kelaparan di rumah. Allah haramkan surga untuk dia. Kenapa? Karena kehadiranmu di dalam kehidupan ini setidaknya harus memberi manfaat buat orang banyak. Ketika kita mengatakan misalnya rezim ini rezim laknat, na'udzubillah min zalik, saya mau bilang siapa dia? Mungkin di antara mereka ada saudaramu, ayahmu, adikmu, abangmu, kakakmu. Mungkin satu kampung. Padahal setiap sholat kita selalu bilang Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuhan ampuni aku, ampuni juga orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, hidup atau mati. Semua orang kita doakan selama dia muslim. Kenapa tiba-tiba begitu lepas sholat kita bilang laknat kau bapak? Itu menunjukkan betapa ikatan Islam ini sudah tidak utuh dalam diri kita. Semoga Allah bisa pulangkan itu kembali dengan kekuatan tekad yang kita punya dan keinginan kuat untuk menjadi muslim dan menjadi bermanfaat di tengah orang banyak. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.